Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di Intimacy Worship. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan bersama-sama hari ini. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah berubah Tuhan, kasih dan setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada Tuhan. Semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa membalas Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh terlalu banyak Tuhan pertolongan-Mu. Sungguh terlalu banyak Tuhan kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami membawa Tuhan pujian dan penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami membawa persembahan kami untuk Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami. Biarlah pujian penyembahan hari ini Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biarlah hadirat-Mu boleh memenuhi setiap hati kami, mengubahkan kami, memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, ku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Hanya Kau datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu atas hidup kami Tuhan sungguh indah. Karya-Mu bagiku, kasih-Mu menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, amin, hanya Yesusku yang
bersyukur. Biarlah hati kami penuh dengan pujian bagi-Mu. Ini hati kami, ini seluruh hidup kami, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Hati kami limpah dengan pujian. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku membawa hatiku, hatiku Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku membawa hati dan hidup kami. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu. Ini hati kami Tuhan, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Yes God. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Nyatakan, bawaku erat
Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu, aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka. Dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu. Dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya nabi itu
dan Ido pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada. Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.